Tersambung langsung bersama dengan Purbaya Yudi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Pak Purbaya, terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Selamat pagi, kabar sehat Pak Purbaya? Selamat pagi Mas Erwin, selamat pagi pemirsa. Saya baik, semoga Mas Erwin baik juga dan teman-teman semua pemirsa baik juga ke depannya. Amin, terima kasih Pak Purbaya. Ini kita tahu narasinya sekarang sudah harus kita rubah. BI pun revise down, merevisi ke bawah. Full year 2021 pertumbuhan ekonomi kita ada di 3,8% saja. Pandangan Anda Pak Purbaya, outlook ekonomi kalau dari perspektif Anda seperti apa di tengah lonjakan kasus COVID seperti ini? Yang pertama tentunya ekonomi kita memang tidak lepas dari pengaruh COVID ya. Tapi sejak COVID ada sampai sekarang, kita udah berusaha macam-macam memberikan stimulus ke ekonomi, dan sebetulnya ekonominya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembaikan sebelum pada triwulan kedua kemarin ya. Contohnya penjualan mobil, PMI survei, keyakinan konsumen, survei kegiatan usaha, pertumbuhan penjualan retail, itu semuanya menunjukkan tanda-tanda yang positif. Tapi memang dengan makin mengganasnya COVID-19 di negara kita saat ini, itu dan adanya PPKM, itu akan memperlambat kegiatan ekonomi sehingga memang ekonomi kita akan terkoreksi dari pertumbuhan yang sebelumnya diperkirakan bahkan mendekati 5%. Saya setuju dengan pandangan BI bahwa dengan 1 bulan, ini hitungannya dengan LPS nggak jauh beda, dengan PPKM sepanjang 1 bulan, kita masih bisa tumbuh positif sekitar 3,8%. Tapi ini kalau hanya 1 bulan dan setelah itu ekonomi yang bisa dibuka lagi, saya melihat mungkin 3,8% juga bisa dilewati karena saat ini uang yang tadinya banyak nongkrong di bank, di BI maupun di surat berharga pemerintah sudah dipaksa masuk ke sistem oleh BI, Kementerian Keuangan, basically KKSK, sehingga sebetulnya ekonominya siap tumbuh lagi. Jadi nanti kalau dibuka betul PPKM-nya, kita bisa lebih cepat tumbuhnya daripada dugaan yang semula. Baik. Jadi Pak Purbaya, seperti itu kira-kira prospek ekonomi, tapi masih cukup baik prospeknya. Ada revisi ke bawah, kemudian juga lonjakan kasus baru, skenario baru dipersiapkan juga. Ini akankah memberikan tekanan yang lebih hebat lagi ke potensi pertumbuhan kredit kita ke depannya, Pak Purbaya? Kredit sebetulnya sudah agak membaik juga sedikit ya. Di bulan Mei itu sudah tumbuh masih kontraksi 1,23%, tapi sudah lebih bagus negatifnya dibanding sebulan sebelumnya yang 2,28%. Tadinya saya prediksi sih bulan-bulan Juli, Agustus akan tumbuh positif, tapi dengan adanya PPKM mungkin akan terkendala pertumbuhannya. Tapi saya masih percaya dengan cukupnya uang di sistem perekonomian, nanti ketika PPKM-nya mulai dihilangkan, kredit akan tumbuh lebih cepat dari perkiraan semula. Saya perkirakan tahun ini dengan kondisi tadi 3,8%, kredit masih bisa tumbuh 4%, mungkin lebih kalau ekonominya bisa dorong ke tingkat yang lebih cepat lagi. Jadi memang ada tekanan ke bawah dari kredit, tapi potensi ke atasnya juga lebih besar karena kebijakan fiskal dan moneternya sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Baik, nah ini mau tidak mau ekonomi sudah direvisi ke bawah. Dan sebelumnya kita banyak berharap kuartal 3 dan kuartal keempat akan baik-baik saja, akan ada juga potensi kontraksi di sana. Kalau dari kalkulasi dan outlook Anda Pak Purbaya, risiko kontraksi yang bisa kita hadapi di kuartal ketiga dan keempat seperti apa? Dan bagaimana kita bisa mengantisipasi paling tidak meminimalisir faktor risiko di balik kontraksi ekonomi? Ekonomi triwulan ketiga dan triwulan keempat tahun ini akan tertekan juga ya tentunya. Cuman kita kalau hitung pertumbuhan agak untung. Kenapa? Karena tahun lalu base-nya rendah, sehingga untuk potensi untuk betul-betul mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif tahunan ya, itu relatif kecil. Dengan skenario tadi aja, kita masih prediksi triwulan ketiga dan keempat masih bisa tumbuh 4,3 4 sampai 5%.
Karena triwulan keduanya kita masih tumbuh sekitar 7%. Dan upaya apa yang mesti diperbaiki supaya ekonominya betul-betul tidak mengalami kontraksi? Yang pertama ya tadi percepatan pelaksanaan vaksinasi sehingga PPKM-nya bisa mulai dibuka, dan tentunya membutuhkan disiplin dari masyarakat. Yang berikutnya adalah kebijakan moneter dan fiskal harus tetap ekspansif. Dan ini kalau saya lihat fiskal dan moneter sudah siap dan sudah cukup ekspansif. Tinggal begitu PPKM dibuka, harusnya ekonomi bisa tumbuh lebih cepat lagi. Jadi risiko kontraksi ada, tapi kelihatannya kemungkinannya cukup kecil. Kemarin eksklusif bersama Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kita katakan paling tidak kuartal kedua semuanya masih on track Pak, sesuai dengan proyeksi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan. Mampukah kuartal kedua ini paling tidak bisa menjadi buffer atau peredam risiko-risiko kontraksi di kuartal-kuartal berikutnya? Kalau kita lihat kan triwulan kedua kan tumbuhnya sekitar 7% ya, karena dampak yang peningkatan COVID akhir-akhir ini belum berdampak ke angka-angka dari bulan April sampai Juni kemarin, triwulan kedua kan. Itu menciptakan momentum sendiri ke pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau di rata-rata aja itu udah kalau kita prediksi 7% ya, itu udah meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi tahun ini ke arah positif. Nah, dari momentum pertumbuhan ekonomi sendiri itu kan biasanya kalau udah mulai bergerak ekonominya, orang-orang udah siap ekspansi. Pengusaha siap ekspansi, masyarakat juga confidence-nya mulai balik. Cuman agak terganggu sedikit oleh peningkatan COVID ini. Cuman karena fondasi awalnya adalah cukup baik, ketika terganggu oleh PPKM ini atau peningkatan COVID ini, turunnya juga nggak akan banyak-banyak amat. Jadi saya pikir perbaikan triwulan kedua memberikan fondasi yang cukup kuat bagi kita untuk tumbuh dengan lebih cepat ke depannya nanti ketika PPKM-nya dibuka. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.